Tadi Amang Pendeta Manik sebelum semua masuk bertanya mengenai nama saya. Eh, Nama saya Yuno Pusunggu. Nama saya memang unik karena menjelang saya lahir, orang tua saya sedang mengedit satu biografi seorang evangelis dari tanah Tiongkok yang nama Kristennya adalah John Sung. John Sung ada biografinya berjudul Obor Allah di Asia, dan nama kecilnya di dalam bahasa Tionghoa itu Yuun. Jadi ketika saya menjelang lahir, orang tua saya memutuskan untuk memberi nama saya dari nama tokoh tersebut, yang kalau dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan kurang lebih artinya kasih karunia Allah. Itu sedikit menjawab penasarannya Pendeta Manik. Saya diminta untuk membawakan satu materi yang sudah pernah saya bawakan juga di GKPI Jemaat Khusus Satria beberapa minggu yang lalu. Rupa-rupanya dianggap bahwa ini bisa membantu adik-adik katekisasi di Jemaat Khusus, di Jemaat Bekasi Utara dan Tambun. Saya berharap itu bisa mencapai ekspektasi. Tadi disebut juga oleh Amang Pendeta Simorangkir tentang GKPI, gitu ya. Ya, saya dekat dengan GKPI. Akang saya begitu salah seorang pendiri dari GKPI bersama dengan Pendeta Andar Lembang Tobing, jadi pendiri pertama. Dan saya pun memang sampai sekarang masih tercatat sebagai anggota di GKPI Jemaat Khusus Grogol di Satria. Jadi GKPI itu adalah rumah saya juga. Di sini saya mencoba untuk membawakan satu isu yang relevan bagi pergumulan setiap orang, terutama bagi adik-adik katekisasi, karena ada demikian banyak pertanyaan dan kekhawatiran di dalam pertumbuhan psikologis dan mental seorang individu. Dari usia belasan masuk ke 20-an ada begitu banyak pertanyaan dan seringkali tidak terjawab. Seringkali kita juga tidak tahu apa itu yang menjadi pertanyaan. Jadi semoga ini bisa membantu adik-adik dalam memahami apa yang akan dihadapi. Secara garis besar, saya akan membahas mengenai dua hal, yaitu mengenai orang Kristen di Indonesia dan beriman serta berpikir. Yang pertama adalah untuk memberikan inspirasi, karena ada orang yang memang dapat diajarkan tentang satu dan lain hal, terutama ilmu pengetahuan, dan bisa berhasil. Tetapi ada sebagian orang yang meskipun diajarkan berkali-kali tidak masuk, bukan karena tidak cerdas, tetapi memang ada cara kerja otak manusia yang khas, yang berbeda satu orang dengan lainnya. Sehingga terkadang inspirasi itu lebih memberikan satu pemantik bagi seseorang bisa terbang bebas sebagai seorang individu. Dan di sisi lain nanti ada berbagai macam pertanyaan ketika iman dan ilmu pengetahuan itu berbeda pendapat, apakah yang harus kita lakukan? Dan ini adalah satu pergumulan yang selalu akan ada sepanjang masa. Maka kita akan mencoba dari dua poin tersebut menjawab pertanyaan apakah orang Kristen itu lari atau harus terbeban untuk ikut serta. Tadi disebut oleh Amang Pendeta Simorangkir mengenai satu tokoh Lutheran yang termasyur, Dietrich Bonhoeffer. Bagaimana dia berusaha untuk menyatakan tidak, meskipun ancamannya adalah nyawanya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa ada sikap yang harus diambil oleh seorang Kristen. Lalu bagaimana dengan mereka yang akhirnya terseret atau ikut arus? Maka kita bisa melihat bahwa setiap orang memiliki pergumulannya berbeda. Tidak semua orang itu harus langsung menjadi Kristen dan mampu untuk bersaksi. Ada orang yang harus dibawa dulu ke sana kemari oleh pengalaman hidup, oleh kekecewaan, oleh ketersesatan untuk bisa datang ke titik yang seharusnya di dalam pergumulan iman Kristen. Nah, di sini saya berharap kita bisa melihat bahwa tidak semua orang berkembang secara emosional, secara intelektual, secara empati itu harus sama. Sorga punya rencana yang khas untuk masing-masing.
Tetapi yang perlu untuk kita renungkan di sini adalah bagaimana kemudian kita mengambil partisipasi aktif sebagai seorang warga negara Indonesia, terutama sebagai satu bentuk kesaksian iman. Dan iman itu harus menjadi saluran berkat sebagai kasih, terang, dan garam. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Alkitab pun mengatakan tentang seorang penabur. Setiap kita membaca Alkitab itu adalah satu hal yang khas, bahwa begitu banyak metafora yang diberikan terutama oleh Kristus, yang sedikit banyak dapat ditangkap oleh sekelompok orang, tetapi para murid misalnya, para rasul misalnya, sulit untuk menangkap apakah yang dimaksud dalam metafora tersebut. Sehingga terkadang mereka dihardik oleh Kristus, masa kamu nggak tahu begitu aja, kira-kira begitu istilah kekinian. Nah, saya kira yang perlu untuk kita lihat apapun yang dilakukan, taburlah benih, apakah kemudian benih tersebut bisa tumbuh dengan subur atau dia tumbuh sebentar dan rusak, itu urusan sorga. Tetapi urusan orang Kristen sebagai satu bentuk pertanggungjawabannya adalah berbuat baik dengan menyatakan kabar baik. Itu yang perlu untuk dijadikan satu kerangka berpikir bagi generasi muda. Karena yang punya masa depan itu adalah mereka, Anda yang sekarang ikut katekisasi. Kalau amang pendeta, saya, orang tua, itu yang punya masa kini. Tetapi kami harus pada satu titik untuk menyerahkan tongkat estafet kepada kalian. Nah, bagaimana kemudian kita melihat ini secara cermat? Seorang sarjana dari Belanda, Hendrik van Riesen, itu membuat satu pola yang mudah sekali, sederhana. Pertama-tama kita harus mengerti konteksnya bagaimana, apa yang kita hadapi, dan berdasarkan pengertian tersebut yang belum tentu sempurna, kita membuat rancangan, dan rancangan itu kita eksekusi dalam bentuk tindakan. Belakangan dalam dunia akademis atau dunia manajemen itu dikenal dengan satu istilah roda Deming, mirip-mirip begitu ya. Jadi ada plan, act, do, and check. Plan, do, check, and act. PDCA. Jadi direncanakan dulu, dieksekusi, periksa eksekusinya bagaimana, oke. Lalu kita bisa melihat apa yang harus diperbaiki lewat tahap yang terakhir, act. Nah, kita datang ke sini untuk bisa memahami, saya sebagai orang Kristen, yang kekristenan saya itu terus bertumbuh, kadang redup, kadang bisa bertumbuh dengan baik, apa yang harus saya lakukan sebagai satu bentuk pertanggungjawaban? Sebab intinya begini, setiap orang Kristen itu adalah misionaris. Misionaris tidak harus berarti sebagai evangelis, tetapi misionaris dalam pengertian bahwa hidup itu harus punya misi. Dan misi itu adalah ditentukan antara lain oleh rencana sorga. Apa yang sorga berikan dalam rencana tersebut? Talenta, kesempatan, pergumulan, dan kejatuhan. Itu semua adalah satu bentuk untuk bisa mendidik. Terkadang orang tegar tengkuk, seperti layaknya bangsa Israel. Disuruh melakukan A, yang dilakukan adalah B. Disuruh untuk pergi ke sana, tapi perginya ke situ. Sehingga itu pun adalah bagian daripada satu pergumulan iman. Yang harus diingat bahwa sorga itu dekat dan sedekat dalam doa. Nah, dari situ saya bawa terlebih dahulu kita ke dalam satu usaha untuk mengerti, begitu ya. Nah, ini adalah beberapa buku yang bisa saya berikan sebagai contoh. Buku yang di sebelah kiri itu yang kekinian, dibuat beberapa tahun terakhir, dengan judul Indonesia ETC, etc. Anak judulnya menarik, Exploring the Improbable Nation. Menjelajahi bangsa yang kaya-kayanya mustahil. Kira-kira 2-3 dekade yang lalu ada buku juga karya Adam Squarce. Adam Squarce ini mantan wartawan yang salah satu liputannya adalah Indonesia atau Asia Tenggara. Dia membuat buku dengan judul A Nation in Waiting, negara yang bangsa yang sedang menanti. Menantikan apa? Menantikan bubar. Karena di akhir dekade 1960-an, itu ada satu negara yang besar, yang sama dengan Indonesia, bineka, namanya Yugoslavia, itu bubar. Maka kita mengenal istilah balkanisasi.
Di akhir 1980-an juga ada satu negara adidaya namanya Uni Soviet bubar. Jadi kira-kira melihat kalau Uni Soviet bubar, Yugoslavia bubar, negara yang mirip-mirip dengan dua negara tersebut siapa lagi? Indonesia, itu akan bubar. Di tahun 60-an dan 70-an, seorang Indonesianis adalah biasanya disebut untuk orang asing yang fokus penelitiannya pada Indonesia, begitu ya, bernama Benedict Anderson. Dia termasyhur. Di dunia ilmu, dia dihormati. Kenapa dia bisa dihormati? Antara lain karena penelitiannya dan pendapatnya tentang Indonesia. Dia menulis satu buku yang berjudul Imagine Communities. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira masyarakat hayalan. Kenapa hayalan? Karena bagaimana negara dari Sabang sampai Merauke yang naujubillah binekanya ini bisa menjadi satu bangsa dalam persatuan dan kesatuan. Apalagi ketika Pancasila di masa Orde Baru itu terus-menerus digunakan sebagai jargon. Tidak dihidupi sebagaimana harusnya, tapi jadi jargon untuk apapun kepentingan politik dari penguasa. Nah, bisa kita lihat di sini kapanpun waktunya, abad ini atau abad yang lalu, dekade ini atau dekade yang sebelumnya, selalu ada skeptisisme, ada pesimisme bahwa Indonesia itu akan bubar, atau Indonesia itu mustahil. Nah, kenapa demikian? Karena kalau dilihat begitu ya, kalau kita mainkan peta, kalau kita bawa ke Pulau Nusantara ke Eropa, maka bentang Sabang sampai Merauke itu dari Samudra Atlantik sampai Azerbaijan. Nah, Anda bisa hitung berapa banyak negara merdeka sebagai anggota PBB. Ini satu negara kesatuan Republik Indonesia. Berapa negara di negara-negara ini ada bahasa yang berbeda, kebudayaan yang berbeda. Sehingga untuk bisa menjadi satu negara itu lumrah. Tetapi Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu satu negara kesatuan, bukan negara federal. Kalau kita taruh ini di Amerika Serikat, maka bentang Sabang sampai Merauke dari Samudra Pasifik sampai Samudra Atlantik. Jumlahnya 48 negara bagian. Karena Hawaii itu ada di Samudra Pasifik dan ada Alaska di utara. Dua negara bagian Amerika Serikat. Nah, ini ada bangsa yang namanya Indonesia yang luasnya lebih luas dari Amerika Serikat. Secara bentangnya lah, bukan secara total wilayahnya. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat bahwa ini luar biasa luasnya. Tapi kok bisa merdeka? Kok bisa sampai sekarang tidak bubar? Nah, ada seorang yang lebih senior daripada Benedict Anderson, namanya Clifford Geertz. Dia layak untuk kita sebut sebagai Adi Sarjana, sarjana utama, sarjana yang termasyhur. Cobalah dia membuat satu pernyataan seperti ini yang juga menjadi tanda tanya. Dia buat pada tahun 1972. One of the things that everyone knows, but no one can quite think how to demonstrate is that a country's politics reflect the design of its culture. Jadi salah satu hal yang semua orang tahu, tetapi tidak benar-benar rasakan, tidak benar-benar bisa identifikasikan, nyatakan gitu ya, adalah bahwa politik satu negara itu merupakan refleksi dari budayanya. Jadi kalau budaya masyarakatnya otoriter, maka akan negara otoriter. Kalau masyarakatnya itu katakanlah gemar dengan militerisme, maka akan jadi militerisme. Seperti dalam Yunani kuno, yang membedakan Athena dengan Sparta adalah budayanya. Sparta itu militer, Athena itu intelektual, gitu ya. Nah, jadi dikatakan begini, at one level, the proposition is indubitable, where else good French politics exists, but French. Satu hal yang jelas gamblang, gitu ya, bahwa di mana lagi politik Perancis bisa ada selain di negara Perancis. Tetapi Geertz langsung mengatakan, yet merely to state it is to raise doubts. Jadi seolah-olah kalau bertanya tentang hal tersebut, ngapain ditanyai? Ngapain dipertanyakan? Tetapi Geertz langsung mengkontraskan itu dengan Indonesia. Sejak 1945, Indonesia telah melihat revolusi fisik maupun revolusi intelektual. Jadi kalau Anda belajar sejarah, itu ada perjuangan kemerdekaan secara diplomatis dan secara militer, perang gerilya, begitu ya.
Lalu ada parliamentary democracy. Kita pernah punya satu fase di mana demokrasi parlementer terjadi. Kita punya perdana menteri begitu ya, punya ada presiden tapi punya ada perdana menteri. Yang kemudian dianggap terlalu barat, berantem terus parlemennya. Lalu kabinet jatuh terus karena mosi tidak percaya dari parlemen. Lalu ada perang saudara. Apakah itu DITII, apakah itu PRRI, Permesta, semua ada. Lalu ada masa di mana presiden otokrasi, di mana Soekarno itu menjadi presiden seumur hidup. Ada demikian banyak penyimpangan terhadap hukum, terhadap cita-cita awal dari proklamasi. Lalu ada pembunuhan massal, G30 SPKI. Lalu juga ada Westerling. Dan kemudian ada pemerintahan militer, paling tidak di awal Orde Baru, di mana ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang namanya TNI, itu yang menguasai kabinet, yang menentukan arah pemerintahan Indonesia. Bukan lagi orang sipil. Tetapi pertanyaannya, apa yang bisa membuat Indonesia itu tetap utuh? Where is the design on that? Bisanya apa? Kok bisa negara yang sudah mengalami begitu banyak persoalan, tetapi masih bisa menjadi satu bangsa? Nah, dari sini kemudian kita lihat bahwa bagaimana peranan orang Kristen Indonesia. Salah satu kaum terpelajar pertama, perdana dari bangsa Indonesia yang dari kalangan Kristen itu adalah Todung Sultan Gunung Mulia. Dia mendirikan berbagai hal karena dialah memang yang pertama, yang perdana. Dia dirikan DGI, Dewan Gereja-Gereja Indonesia yang sekarang jadi PGI. Dia bentuklah Parkindo, Partai Kristen Indonesia, yang kemudian bergabung dengan PDI dan yang kelanjutannya adalah PDIP. Dia mendirikan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Dia mendirikan, dia pernah jadi menteri. Pokoknya dia pernah melakukan banyak hal. Nah, ada rencana sorga rupanya, bahwa Todung Sultan Gunung Mulia yang namanya sekarang diabadikan sebagai Badan Penerbit Kristen, menjadi anggota Volksraad. Volksraad itu mirip-mirip dengan mirip-mirip DPR sekarang, tapi di zaman Hindia Belanda, zaman kolonialisme. Usianya masih sangat muda, 25 tahun. Dia menjadi anggota Volksraad. Tetapi dia sudah bisa melihat bagaimana pergumulan orang Indonesia dan masih dalam orientasi yang sifatnya sektarian, bagaimana pergumulan orang Batak untuk menerima modernisme. Jadi disertasinya adalah mengenai itu. Lalu ada juga dari Ambon, Johannes Leimena, yang membuat satu teori bagaimana orang Kristen itu dapat berpartisipasi. Hal ini menjadi satu hal yang penting karena sebelum Indonesia merdeka ada begitu banyak syakwa sangka terhadap orang Kristen yang dianggap terlalu dekat dengan Belanda oleh karena imannya, sehingga tidak terlalu mendukung ide nasionalisme. Sehingga mereka menjawab itu dengan menunjukkan partisipasi aktif dan memikirkan berdasarkan talenta yang dimiliki oleh masing-masing. Lingkaran konsentrik Leimena itu mengatakan bahwa di titik terdalam itu ada Kristus. Dari Kristus itu kemudian tumbuhlah gereja sebagai tubuh Kristus yang kemudian harus menunjukkan karyanya dalam negara dan masyarakat sebagai satu bentuk testimoni keimanan. Sehingga dia biografinya kemudian diberikan judul Kewarganegaraan yang Bertanggung Jawab. Bagaimana bertanggung jawab? Apapun talenta yang dimiliki dari sorga itu digunakan sebagai satu hal yang dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi negara. Adik sepupu dari Todung Sultan Gunung Mulia, Amir Syarifuddin, yang juga salah satu orang terpelajar di Indonesia, mereka harahap, adalah orang di belakang putusan Kongres Pemuda Indonesia. Bersama dengan sahabatnya Muhammad Yamin, mereka memikirkan mengenai bangsa Indonesia itu harus ada. Jadi orang Batak secara antropologi itu bukan suku, tapi bangsa. Begitu juga Jawa, begitu juga Ambon, semua dari Sabang sampai Merauke secara antropologi, ilmu manusia adalah
bangsa. Tetapi mereka melihat bahwa bangsa-bangsa ini tidak akan bisa merdeka, tidak akan memiliki masa depan yang lebih baik kalau tetap menjadi bangsa. Sehingga untuk itu mereka hadir dalam usia 20-an tentang satu teori bahwa si bangsa ini harus diturunkan menjadi suku bangsa. Suku itu artinya kaki, kaki meja. Bahwa dari Sabang sampai Merauke, orang Aceh jadi suku Aceh, orang Batak jadi suku Batak, untuk lahir satu bangsa yang baru yang namanya bangsa Indonesia. Sehingga putusan Kongres Pemuda yang bersumpah untuk menjadikan Indonesia sebagai satu tanah, lalu kemudian menjadi satu bangsa, tidak lagi saya bangsa Batak, tapi saya suku Batak, bangsa saya Indonesia, dan kemudian menggunakan bahasa persatuan, itu berangkat dari orang muda. Kenapa? Karena mereka melihat masalahnya di mana. Antara apa yang menjadi keterpurukan masa kini, itu tidak boleh menjadi keterpurukan yang berkelanjutan di masa depan. Jadi mengerti dulu masalah sekarang, buat rencana, eksekusi untuk masa depan kita lebih baik. Nah, di luar daripada nama-nama tersebut juga ada A.A. Maramis dan Yohanes Letuhar Hari. Mereka anggota BPUPKI. Mereka melihat bahwa bangsa Indonesia yang satu tanah air dan satu bahasa persatuan itu akan tidak menjadi Republik Indonesia yang demikian kalau ada 7 kata di Piagam Jakarta. Bahwa ini tidak membuat satu egalitarianisme. Bahwa semua orang, apapun sukunya, apapun agamanya harus sama hak dan kewajibannya. Dan merekalah yang kemudian menyatakan protes. Dan mereka didengar. Didengar karena apa? Disitulah menariknya, ada hikmat kebijaksanaan. Di sini kita harus melihat bahwa sila keempat dari Pancasila terjadi dengan baik. Nah, apa kesamaan dari mereka? Yakni bahwa mereka bisa melihat visi, melihat apa yang menjadi permasalahan dan apa yang mau dicapai. Nah, orang-orang muda juga terus-menerus menjadi hal yang bisa memberikan inspiratif. Alfred Simanjuntak misalnya yang menciptakan lagu Bangun Pemudi-Pemuda di usia 23 tahun. Nah, menarik di sini untuk lihat bahwa ada satu modernisme, ada internasionalisme. Simanjuntak mengatakan bukan bangun pemuda-pemudi, tetapi pemudi-pemuda. Kenapa? Supaya sama dengan dunia internasional, wanita dulu. Buat orang Batak itu agak susah. Karena wanita itu nomor 2, laki-laki nomor 1. Tidak, tetapi Alfred Simanjuntak mengatakan enggak. Wanita dulu. Sesuai dengan tata krama internasional. Baru pemuda. Jadi bangun pemudi-pemuda, gitu ya. Wanita dulu. Lalu kemudian kita lihat juga ada orang Batak lainnya yang namanya Tahibonar Simatupang. Dia jadi jenderal di usia hampir 30 tahun. Hanya Panglima Besar Jenderal Sudirman yang bisa berkompetisi dengan dia di usia demikian muda menjadi jenderal. Tidak akan ada lagi orang jadi jenderal, panglima TNI gitu ya, di usia 30 tahun, hanya di masa revolusi. Dan Simatupang melakukan itu. Sebagai pribadi cerdas, pribadi intelektual, dia mengerti apa yang harus dilakukan untuk bangsanya, dia banyak membaca. Kalau ditanya dia membaca siapa, dia membaca 3 Karl Marx, Karl Clausewitz, ahli strategi perang dari Jerman, dan satu lagi, saya harus ngakui saya lupa satu Karl-nya lagi. Tapi mungkin Amang Simorangkir tahu. Karl Barth. Ya, Karl Barth. Teologian dari Swiss. Jadi 3 Karl dia baca. Lalu ada juga orang yang memasyurkan Indonesia dan tidak harus itu dengan kognitif, tetapi lewat seni. Namanya misalnya adalah Sujoyono. Dia menjadi seorang Kristen di ujung akhir hayatnya. Sebelum meninggal dia menjadi beberapa tahun sebelum meninggal dia menjadi Kristen. Lewat berbagai macam pergumulan pribadi untuk mengakui apakah Kristus benar juru selamatnya atau tidak, dan dia termasyhur dengan lukisan ini. Persiapan untuk perang gerilya. Jadi dia salah satu maestro kita.
sedikit lebih senior atau mungkin seangkatan dengan Afandi, di bawah Raden Saleh secara usia. Ya. Nah, lalu juga ada seorang Tionghoa yang luar biasa keras kepalanya, diakui oleh semua orang. Namanya Yap Tianping. Dia begitu legendaris karena dia mengatakan begini, kalau ada orang datang kepada saya untuk meminta saya bela, saya akan mengatakan kalau Anda mau menang, jangan datang kepada saya. Tapi kalau Anda mau mencari kebenaran, saya akan bantu. Jadi pertama-tama yang digumuli oleh dia sebagai seorang advokat adalah kebenaran. Dan ingat, Kristus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi dicarilah kebenaran. Namanya kemudian diabadikan sebagai anugerah hak asasi manusia. Nah, dari tokoh-tokoh inspiratif itu, saya mau mengatakan begini. Mereka bukan tokoh impian, tokoh mimpi yang tidak bisa dicapai oleh masing-masing kita. Bukan. Tetapi pertama-tama, mereka bisa mencapai itu semua oleh karena mereka berserah kepada Kristus. Nah, saya masuk ke bagian yang kedua. Ini saya tinggal punya 3,5 menit lagi. Mohon maaf. Nanti kalau umpamanya harus berhenti, ya saya berhenti. Tentang iman dan ilmu. Suatu survei diadakan oleh seorang yang menulis disertasi bertanya kepada para responden, kalau iman yang kita yakini, yang kita tumbuh kembang di dalamnya, ternyata berbeda dengan ilmu pengetahuan, apakah sikap kita? Begitu ya. Nah, responden sebagian besar di dalam survei ini mengatakan pasti yang benar iman. Karena ilmu pasti salah. Jadi dogmatik jawabannya. Lalu sebagian yang lebih kecil mengatakan tidak tahu, bingung, dan kemudian menghindar untuk tidak membahas itu. Hanya sebagian terkecil dari para responden yang mengatakan, oke, mari kita periksa, mari kita selidiki. Bahwa mungkin saja pemahaman tentang iman kita salah, mungkin saja ilmu pengetahuan yang salah. Karena bagaimanapun juga orang beriman itu berjalan meraba-raba. Sehingga belum tentu imannya itu adalah pasti sama dari 0 sampai dengan sekarang, gitu ya. Nah, ketika terjadi pandemi, mulailah terjadi kritik yang luar biasa. Oke, mari kita lihat bagaimana orang beriman, bagaimana orang beragama. Lihatlah pandemi itu membuat larangan untuk berkumpul. Sehingga apakah itu Ka'bah, apakah itu masjid, apakah itu gereja, tidak bisa terjadi. Tuh, lihat. Agama tidak memberikan jawaban. Tetapi yang memberikan jawaban adalah ilmu pengetahuan. Sehingga di sini dikatakan oleh seorang ateis, best time to become an atheist. Waktu yang terbaik untuk menjadi ateis. Kenapa? Karena yang bisa menyelamatkan kita semua dari pandemi ini adalah ilmuwan. Mereka yang bekerja di laboratorium, bukan pendeta, bukan rohaniwan. Sehingga buang itu agama. Tidak menyelesaikan masalah. Tapi apakah benar demikian? Mari kita cek, mari kita uji. Sebagian dari adik-adik mungkin pernah mendengar nama Stephen Hawking. Stephen Hawking tumbuh dalam gereja Anglikan, sebagaimana di Inggris, dan dia kemudian diakui termasyhur sebagai orang tercerdas setelah Albert Einstein di abad yang lalu. Dan dia menjabat sebagai Lucian Professor of Mathematics di Universitas Cambridge yang bergengsi di Inggris. Nah, dia membuat pernyataan seperti ini. Before we understand science, sebelum kita memahami ilmu pengetahuan, it is natural to believe that God created the universe. Lumrah untuk percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta. Sebelum kita memahami ilmu pengetahuan. But now science offers a more convincing explanation. Tetapi sekarang ilmu pengetahuan memberikan penjelasan yang lebih meyakinkan. What I meant by we would know the mind of God is we would know everything that God would know. Yang saya maksud dengan kita akan tahu cara berpikir Tuhan adalah kita akan tahu semua hal yang Tuhan tahu. If there were a God, seandainya ada Tuhan, seandainya ada Allah,
which there isn't. Padahal tidak ada. I am an atheist. Boleh saya lanjutkan, saudara moderator? Silakan. Oke. Saya seorang ateis. Demikian klaim dari Hawking. Perhatikan bahwa Hawking mengatakan bahwa kita bisa tahu cara berpikirnya, otaknya Tuhan, Allah, kita bisa tahu. Tapi kemudian dia mengatakan begini, however, if we do discover a complete theory, tetapi kalau kita berhasil menemukan satu teori yang komplit, yang paripurna, yang lengkap, it should in time be understandable in broad principle by everyone. Itu mengenai Tuhan dapat dipahami secara prinsip garis besarnya oleh semua orang. Not just a few scientists. Jadi bukan hanya para ilmuwan, tetapi orang kebanyakan juga bisa memahami itu. Itu klaim dari Hawking. Then we shall all be able to take part in the discussion of why the universe exists. Setelah itu kita bisa berpartisipasi, terlibat dalam diskusi kenapa alam semesta ini ada. If we find the answer to that, jika kita mendapatkan jawaban itu, it will be the ultimate triumph of human reason. Itu akan menjadi satu kemenangan luar biasa, kemenangan besar, kemenangan total dari akal manusia. For then we would know the mind of God. Karena kemudian kita bisa mengetahui cara atau alam berpikir Allah. Jawabannya adalah, apakah kita sudah mengetahui alam berpikir Allah? Bahkan Hawking yang mengatakan dia ateis belum bisa memastikan itu. Sehingga masih jauh kalaupun memang klaim Hawking benar. Tapi mari kita lihat bahwa ilmuwan-ilmuwan yang termasyhur yang Anda pelajari di IPA, IPS, PPK, tematik begitu ya. Apakah dia Isaac Newton yang dulu juga pernah menjabat jauh sebelum Hawkins, kursi guru besar matematika di Cambridge, mengatakan bahwa semua temuan saya adalah jawaban atas doa saya. Lalu Kepler yang punya teori tentang bagaimana benda-benda planet itu berputar, berotasi, mengatakan dulu saya berminat menjadi teolog. Tapi sekarang melalui apa yang saya lakukan, saya melihat bahwa Allah juga dimuliakan dalam astronomi karena langit mengungkapkan kemuliaan Allah. Lalu Joule yang punya hukum Joule mengatakan mengenal hukum alam berarti mengenal pikiran Allah yang diungkapkan di dalamnya. Perhatikan di sini bahwa pikiran Allah yang diungkapkan di dalamnya. Hanya yang sebagian diungkapkan itu. Apakah itu Newton, apakah itu Kepler, atau Joule, masing-masing memberikan jawaban bahwa Allah mengungkapkan hanya sebagian. Pastor kemudian mengatakan ilmu membawa manusia lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Karena ujung daripada ilmu adalah kebenaran, apapun ilmunya. Maka Kristus terlebih dahulu mengklaim, menyatakan dengan tegas, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan Werner von Braun mengatakan bahwa konsep-konsep ilmiah hanya ada dalam pikiran manusia. Di belakang konsep itu terdapat kebenaran yang kembali lagi diungkapkan kepada kita, tapi hanya atas kasih karunia Allah. Kalau Allah mau kita mengerti, kalau Allah mau kita tahu, dia akan ungkapkan, dia akan bantu. Tapi kalau Allah tidak menginginkan kita tahu, maka itu menjadi misteri. As if it is a rocket science for most people. Seolah-olah itu suatu ilmu yang demikian canggih, yang hanya orang tertentu yang bisa memahami. Lalu orang Kristen itu bagaimana? Ternyata Samuel Morse, kalau Anda kan sekarang sebelum, kalau sekarang generasi ini punya Instagram, Facebook, Twitter, sebelum itu ada SMS gitu ya. Nah, sebelum ada SMS, sebelum ada telepon, itu adanya telegram. Yang buat telegram itu namanya Morse. Bagaimana telegram itu bisa efektif begitu ya. Nah, Morse yang membuat telegram pertama justru mengatakan, what hath God wrought? Lihatlah keajaiban yang dilakukan oleh Allah. Jadi ilmuwan itu menyatakan kebesaran Allah.
Lalu ada juga satu hal yang perlu dipahami oleh sebagian besar kita. Seperti halnya akal, budi, pengetahuan, semakin bertambahnya ilmu, terkadang iman itu menjadi hilang. Kenapa? Karena manusia sudah merasa bahwa saya sudah bisa mengerti. Saya sudah mengerti sekarang apa yang terjadi. Kenapa? Karena saya belajar. Tetapi ingatlah satu hal, Kristus tidak menuntut iman yang besar. Kristus mengatakan, kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Jadi tidak usah khawatir. Yang penting adalah memahami apa yang terjadi. Nah, kemudian Francis Bacon membuat satu pernyataan yang demikian populer, itu knowledge is power. Ya, dengan memiliki ilmu pengetahuan, orang itu bisa menjadi demikian berkuasa. Karena dengan adanya ilmu pengetahuan, orang bisa dibayar mahal. Dengan adanya ilmu pengetahuan, orang bisa merasa luar biasa percaya diri. Tetapi coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Perhatikan apa yang dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Itu diingatkan. Jadi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, buahnya di situ. Dengan memakan buah itu, maka terbukalah mata Adam dan Hawa, sehingga mereka tahu telanjang. Menarik ya. Sebelum dimakan buahnya, mereka tidak tahu mereka telanjang. Padahal mereka punya panca indera. Jadi ada satu kesadaran. Kesadaran itu dapat dari mana? Dari makan buah. Buah apa? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika kemudian dipanggil-panggil Adam oleh Allah, pertanyaan Allah adalah, siapa yang memberitahu kamu? Allah tidak pernah memberitahu. Paling tidak sepanjang Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Adam dan Hawa itu telanjang. Tapi kenapa ada kesadaran tersebut? Nah, dari sini saya mau mengatakan bahwa yang namanya pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu cara akuisisinya, cara mendapatkannya hanya ada 3. 1, ada yang memberitahu. Jadi yang memberitahu itu bisa guru, bisa orang tua, pokoknya orang lain selain kita, dan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sehingga bisa dari baca buku, dari baca artikel, dari baca hoax, kita jadi tahu. Itu cara pertama. Cara kedua adalah lewat pengalaman personal. Bahwa saya melihat api itu warnanya merah. Enggak, ada juga yang dari gas warnanya biru. Tidak pernah ada yang mengasih tahu saya sebelumnya. Guru saya nggak kasih tahu, orang tua saya nggak tahu, saya nggak pernah baca buku. Tapi ketika saya nyalakan kompor, kok warnanya ada yang biru. Nah, dari mana saya tahu tentang warna api biru? Dari pengalaman saya. Jadi pengalaman pribadi yang kita lihat sendiri, yang kita alami sendiri, gitu ya, itu adalah cara untuk tahu yang kedua. Cara tahu yang ketiga adalah kombinasi dari apa yang kita sudah diberitahu dan apa yang kita alami sendiri, sehingga dengan proses intelektual yang ada di organ otak kita, kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau begini, yang ada kira-kira hasilnya akan begitu. Kalau ada ini ditambah itu, kira-kira hasilnya akan seperti apa. Nah, 3 hal inilah yang kemudian membuat setiap orang, siapapun itu, apapun ilmu yang dipelajari, apakah teologi, apakah teknik, apakah ekonomi, apakah hukum, apapun itu, bisa mempunyai pengetahuan. Sehingga kalau kita lihat kepada apa yang dinyatakan oleh sorga, sorga bisa memberikan satu talenta yang sifatnya intelektual kepada orang-orang tertentu. Jadi kepada adik-adik, tidak semua Anda mempunyai kecerdasan untuk bisa jago matematika, untuk bisa jago berbahasa. Setiap orang punya hal yang khas. Ada yang bagus sekali dalam matematika, ada yang jago sekali dalam olahraga, ada yang luar biasa kreatif dalam seni. Tidak ada individu yang bisa semua. Sehingga oleh karena itu tergantung apa yang diberikan oleh sorga. Itu modal. Nah, tadi disampaikan oleh Amang Situmorang, terkait dengan apa yang terjadi dalam masa Nazi.
Nah, ini ada Martin Niemöller. Kira-kira beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan kontestasi dari politik yang ada di negeri ini, banyak yang disebut sebagai silent majority, diam aja, diam aja, diam aja. Maka puisi ini menjadi viral. Martin Niemöller adalah segenerasi dengan Hitler, sama-sama veteran Perang Dunia Pertama, sama-sama merasakan bagaimana rasanya jadi pecundang bangsa Jerman. Tetapi berbeda dengan Hitler yang menjadi politisi ulung, Niemöller mengambil jalan untuk menjadi seorang rohaniwan. Berbeda dengan Dietrich Bonhoeffer, dia tidak outspoken, dia tidak menentang dengan gamblang Nazi. Sampai dengan dia menemukan bahwa sikap diamnya itu mahal sekali harganya. Kenapa? First, they came for the communists. Pertama-tama mereka datang untuk komunis, kaum komunis. I did not speak out because I was not a communist. Saya diam saja, karena saya bukan seorang komunis. Dan they came for the socialists. Lalu mereka datang untuk kaum sosialis. And I did not speak out because I was not a socialist. Saya diam karena saya bukan sosialis. Dan they came for the trade unionists. Lalu mereka datang untuk mereka yang terlibat dalam serikat dagang. And I did not speak out because I was not a trade unionist. Saya tidak bicara, saya diam, saya bungkam karena saya bukan bagian daripada serikat dagang. Then they came for the Jews. Kemudian mereka datang untuk orang Yahudi. And I did not speak out because I was not a Jew. Saya tidak ngomong apa, saya diam saja karena saya bukan orang Yahudi. And they came for me. Lalu mereka datang untuk saya, menangkap saya. And there was no one left to speak out for me. Tidak ada orang lagi yang akan bicara protes untuk membela saya. Kenapa? Semuanya sudah hilang. Sehingga ini adalah satu penyesalan ketika Niemöller melihat betapa Nazi itu menjadi luar biasa beringas dan buas. Nah, untuk adik-adik, camkanlah satu pernyataan dari Amsal. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia kan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Dan bagaimana kita mendapatkan kecakapan? Dari cara sorga bekerja terhadap diri kita. Nah, baiklah, saya mengakhiri waktu saya yang sudah lewat daripada 30 menit dengan lukisan dari Maestro Sujoyono, Kehendakmu Jadilah. Bahwa sekalipun pengetahuan itu merupakan satu kekuatan, kekuasaan, tetapi kebijaksanaan, kebajikan akan melahirkan otoritas.